kan kemarin kita diminta untuk kayak aktif di, maksudnya bukan aktif, tapi kayak mulai untuk posting, mulai untuk eh, aktif di Threads, di LinkedIn, di pokoknya di media sosial. Tapi aku Ya. tuh kayak mau coba fokus sama satu dulu. Mm-mm. Tapi di sisi lain aku juga kayak mau apa namanya kayak upgrade yang di aplikasi lain gitu sih kak. Tapi aku masih kayak bingung gitu memanajemen harus mana dulu, terus habis itu mana dulu gitu. Jadi aku mau minta Hmm. saran sih kak dari kak Iqbal, Oke. ada nggak saran tentang itu gitu supaya aku jangan kayak bingung gitu kak. Itu Oke. sih kak. Kalau yang sekarang Adeline ngerasanya kalau misalnya cuma bisa punya waktu yang terbatas, yang pengen diprioritasin yang mana? Kalau menurut Adeline saat ini, kebayangnya yang mana? Atau apa gitu? Kalau dari Adele dari dulu tuh di Instagram sih kak. Hmm. Oke. Ya. Oke. Em, Sebenarnya gini, ada dua, gue akan kasih dua angle jawaban. Angle satu adalah sebenarnya dikembalikan ke yang paling nyaman buat lo. Karena mungkin tiap orang akan beda-beda nih. Ada yang misalnya gue kasih contoh ya. Misal ini kan kita ngomongin spesifik soal konten dan sosmed ya. Jadi gimana menentukan prioritas metode yang paling bisa membuat kita paling konsisten gitu yang gue tangkap ya. Em, jadi angle satu adalah cari yang paling nyaman buat lo. Paling nyaman ini konteksnya apa? Misalnya ada orang yang lebih nyaman dia bikin video dibandingkan dengan menulis misalnya, yang buat dia kalau gue bikin video ya udah gue tinggal taruh kamera, gue ngomong, gue yapping bla 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 bla, jadi langsung gue posting gitu. Ada orang yang mungkin nyamannya kayak gitu. Ada juga yang mungkin orang nyamannya kayak aduh ribet deh kalau pakai video gitu, gue harus make up dulu, gue harus pakai baju dulu, gue harus pakai jilbab dulu kalau yang jilbaban, terus nanti lu overthinking lagi kayak gue mau langsung nge-batch bikin 10 video tapi bajunya sama terus gue harus ganti apa gitu-gitu kan, kayak there's so much overthinking. Ada yang mungkin kayak gitu, yang mungkin dia lebih nyaman nulis gitu. Ada juga yang mungkin bahkan dia lebih nyaman kayak audio aja deh, udah nggak ada muka gue, nggak yang penting nggak ada muka gue juga nggak jago nulis, ya udah gue ngomong audio aja tapi gue bikin videonya misalnya ya udah videonya video gue taruh kamera ke arah dinding aja misalnya gitu tapi ada suara gue gitu. Ya intinya adalah whatever it is, lo pilih yang memang paling nyaman buat lo pilih satu metode, lo pilih satu platform, lo pilih satu tema, udah fokus, udah bikin aja, konsisten aja gitu. Itu angle satu yang sebenarnya angle paling bagus, itu angle paling baik. Em, Tambahannya adalah ya pokoknya hilangkan semua hal yang bisa bikin lo overthinking gitu. Jadi kayak kenapa kenapa dari tadi gue bilang kayak lo pilih satu deh, satu satu platform, satu metode, satu topik, supaya nggak ada celah untuk lo overthinking. Karena kalau lu nggak define ini, pasti celah overthinkingnya tuh banyak gitu. Kayak, aduh hari ini gue mau bahas topik apa ya? Kemarin udah bahas topik soal kuliah gitu. Gue sekarang pengen bahas topik apa ya gitu. Kayak ada nih celah lagi nih. Tapi kalau dari awal lu bilang, gue pengen bahas soal psikologi doang, that's it gitu. Ya udah nggak, apalagi yang dipikirin, udah nggak usah mikir gitu. Emang bahasnya psikologi doang gitu. Tinggal bahas, kemarin bahas A, sekarang bahas B, besok bahas C dan seterusnya gitu kan. Pun hal yang sama dengan metode, pun hal yang sama dengan platform. Kayak tadi tuh misalnya kan pertanyaan Adeline adalah kayak, oh ini disuruh Threads, disuruh LinkedIn, tapi aku sebenarnya lebih nyaman di Instagram gitu. Aduh yang mana dulu ya? Nah itu kan jadi ada celah mikir kan, yang akhirnya waktu lo lebih banyak mikirnya daripada mengeksekusinya gitu. Jadi intinya ketika lo milih satu, itu akan membantu lo untuk lebih cepat mengeksekusi karena tidak ada celah untuk overthinking. Itu angle satu, diserahkan kembali kepada lo. Nah angle kedua adalah yang gua tawarkan berdasarkan pengalaman gua belasan tahun bikin konten dan belasan tahun juga ngajarin banyak orang bikin konten. Yang gua tawarkan adalah lu fokus sama konten menulis saja. Kenapa? Ada banyak alasannya. Tapi alasan-alasan prinsipnya adalah satu, menulis itu satu-satunya menurut gua, satu-satunya
metode bikin konten yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bahasa gue adalah bisa dilakukan di waktu antara. Waktu antara tuh apa? Lu lagi di angkot, itu waktu antara. Lu lagi lu lagi break gitu. Lagi habis belajar atau habis berkegiatan, lagi break nih 10 menit. Nah, itu waktu antara tuh. Terus misalnya lagi di kamar mandi gitu. Itu waktu antara juga gitu. Intinya waktu-waktu nganggur yang sebenarnya kita nggak nganggur-nganggur banget, tapi kita bisa sambil bikin konten. Menulis adalah satu-satunya yang bisa memfasilitasi itu, karena kalau video dan segala macam ya again banyak lagi tuh pertimbangannya. Aduh, lightingnya kurang, aduh baju gue belum masih belel, aduh apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menulis masih nyambung sebenarnya, tapi poinnya adalah menulis itu cara bikin konten yang bisa memfasilitasi kita yang waktunya sibuk. Jadi teman-teman sudah sibuk dengan kegiatan belajar ataupun berkegiatan bangun bisnis, bangun yayasan, dan bangun non-profit, bangun gerakan dan segala macam, nyiapin karir, ngapply kerja dan lain-lain gitu-gitu ya. Di antara semua itu udah sibuk nih, tenaga kita udah habis, bandwidth kita udah habis dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita mau tetap konsisten membangun reputasi lewat konten, ya si menulis itu yang paling bisa memfasilitasi itu, dengan alasan yang mirip dengan alasan nomor 1 gitu. Ketiga, menulis itu adalah skill yang paling transferable skill atau scalable skill. Transferable skill apa? Kalau lu bisa nulis konten, pasti lu bisa nulis proposal juga, pasti lu bisa nulis report juga, pasti lu bisa nulis apapun yang lu kerjakan di kantor juga. Lu bisa nulis slide, lu bisa nulis apa segala macam gitu. Pun itu scalable skill. Artinya skill yang kalau lu bisa kalau lu bisa nulis konten lu akan bisa dikembangkan jadi tulisan panjang. Kalau lu bisa nulis konten lu bisa dikembangkan jadi skrip video. Kalau lu bisa nulis konten lu dikumpulin, lu bisa kembangin jadi buku. Jadi banyak hal. Jadi skillnya tuh fondasi banget, foundational skill. Even kalau lu bikin video, ujung-ujungnya lu pasti nulis juga. Karena lu minimal banget nulis pointers gitu kan. Kalaupun lu nggak nulis skripnya full, lu pasti minimal nulis pointers. Nah, sehingga cara atau paling efisien daripada lu dengan waktu lu yang terbatas, dengan energi lu yang terbatas, menurut gua, berdasarkan pengalaman gua, kalau lu bisa mengasah skill menulis, lu bisa transfer itu ke skill-skill yang lain. Tapi kalau lu ngembangin skill yang lain, belum tentu lu bisa transfer ke nulis gitu. Nah, itu kira-kira prinsip-prinsipnya. Sekarang metode yang biasa gue lakukan supaya misalnya tadi lu tetap pengen di Instagram deh misalnya gitu ya. Oke, yang gue lakukan adalah gue share screen belum ya? Gue share screen ya. Oke. Ini threads gue buka bentar. Ini threads gue buka. Yang gue lakukan adalah gue menempatkan threads sebagai tempat gym menulis. Tempat gym menulis itu maksudnya apa? Ya udah, ya kayak yang kemarin gue praktekin kan ke teman-teman nih. Ya gue praktekin lagi deh sekarang misalnya. Lagi call mentorship sama beberapa fresh grads dari berbagai daerah. Gue bilang ke mereka, menulis adalah skill yang transferable. You should invest in this. Waktunya tinggal 1 menit. Kita mesti bikin link baru ya. Oke, gue posting dulu. Kalau putus kita lanjut ke link baru ya. Nanti gue yang bikinin, gue taruh ke grup. Oke, ini gue posting. Oke, kita drop. Gue kasih link baru di grup WhatsApp ya. Langsung masuk lagi. Oke.
mentorship. Oke, jadi tadi udah gue posting nih. Nah ini ya, lagi call mentorship sama beberapa fresh grad dari berbagai daerah. Gue bilang ke mereka, masalah skill yang transferable, you should invest in this. Nah, jadi yang gue lakukan adalah gue menempatkan thread sebagai tempat gue nge-gym. Nge-gym tuh maksudnya apa? Ya udah gue posting aja. Tiap kali gue kepikiran sesuatu, gue posting. Tiap kali gue kepikiran nulis sesuatu, gue posting. Bagus atau enggak belakangan, gitu. Nah ini menurut gue part yang banyak orang nggak bisa paham dan nggak bisa put in their minds gitu. Karena orang intinya adalah banyak orang itu masih berpikir dan masih bercita-cita gua tuh pakai sosmed supaya gue bisa jadi selebgram. I think this is especially true buat teman-teman yang lebih ya you guys lebih muda daripada gua gitu ya. Maksudnya you guys kayak ya even gua nggak bilang you guys doang. Even gua pun masih kayak punya sebelumnya gua mindsetnya adalah ya udah gua pengen punya followers banyak, gua pengen jadi artis dalam tanda kutip. Supaya orang banyak follow gua, orang like gua karena foto gua bagus dan lain-lain. Tapi singkat cerita, ini bisa panjang banget gue cerita soal ini. Tapi singkat cerita, it's not life that you want. It's not life for everyone, guys. It's not comfortable, believe me. Enggak semua orang itu didesain untuk hidup seperti itu dan hidupnya itu tidak menyenangkan. Gue bisa bilang tidak menyenangkan buat banyak orang. Mungkin bisa jadi menyenangkan buat lo. Tapi banyak part yang sebenarnya tidak menyenangkan dan tidak semua orang bisa afford kehidupan seperti itu. Itu mungkin versi singkatnya dulu ya. Cuma highlight gue sebenarnya bukan di situ. Highlight gue adalah ada alternatif di mana lu bisa pakai sosmed itu untuk ngasih lihat skill dan isi otak lu. Sehingga sosmed itu jadi hanya sekedar jadi alat untuk membangun reputasi untuk lu bisa jualan skill lu. Entah itu jualan lewat pekerjaan, lu jadi di hire sama perusahaan yang bisa membayar lu dengan gaji yang sangat nyaman dan lu punya pekerjaan yang enak dan segala macam, atau ya lu jualan sesuatu yang berdasarkan skill lu jualan service, lu jualan produk yang memang berdasarkan skill lu. And that's the ideal function of sosmed gitu. Jadi lu nggak harus jualan kehidupan lu nggak harus jualan foto bagus lu nggak harus jualan semua yang estetik dari kegiatan lu dan segala macam. Lu bisa jualan skill lu aja. Nah, kalau lu mau memilih yang itu, that's why makanya kenapa menulis itu jadi penting. Karena akhirnya yang kita jual dalam tanda kutip adalah isi otak kita lewat tulisan kita gitu. Nah, balik ke sini nih, balik ke teknis. That's why makanya lu jadikan thread sebagai tempat untuk lu nge-gym. Jadi lu latihan aja di situ. Nah, latihannya tapi bukan di draft. Latihannya adalah lu nulis sesuatu, lu publish. Lu nulis sesuatu, lu publish. Lu nulis sesuatu, lu publish. Kuncinya adalah di tombol publish. Semakin sering lu mempublish, semakin terlatih otot menulis lu. Jadi otot menulis itu terlatihnya bukan dari ngedraft, tapi dari publish. Nah, kita ngomongin worst case scenario. Worst case scenario-nya apa sih? Kalau lu publish threads terus jelek, worst case scenario adalah gak ada yang baca, udah selesai, gak ada yang baca karena tulisan lu jelek. Ya jelek, siapa yang mau baca gitu kan? Gak di-push juga sama threads-nya gitu. Tapi kalau bagus, ya mungkin kemarin Kiki dan Adeline kayaknya juga rame kan, maksudnya rame dalam arti ada yang nge-reply, ada yang jadi ngobrol dan segala macam. That's the good thing gitu. Jadi worst thing-nya adalah lu nggak kenapa-kenapa, best thing-nya adalah lu dapat exposure ke orang yang pengen lu targetkan. Ujung-ujungnya nanti kalau lu lakukan secara konsisten, lu akan bisa jualan skill lu. Nah, tapi balik ke sini nih. Jadi threads hanya tempat nge-gym. Tapi tempat nge-gym yang kalau lu lakukan dengan bagus, lu bisa dapat exposure juga. Nah, kalau abis itu lu tulis di threads, terus lu pilih tulisan lu yang mana nih yang paling bagus. Misalnya tulisan ini bagus nih di antara 10 tulisan yang lain, tulisan ini menurut gue paling bagus. Bisa bagus berdasarkan engagementnya, bisa juga bagus berdasarkan gue ngerasa nggak ada yang like, tapi gue ngerasa tulisan ini bagus banget, ini sangat merepresentasikan isi kepala gue. Nah, yang gue lakukan adalah gue tekan tombol share, gue copy as image. Ini kalau buka dari laptop ya. Gue copy as image, terus gue set misalnya jadi Instagram post, boom,
jadi Instagram post yang ketika gue copy, nih gue copy nih, tuh image copied. Terus gue buka Google Slide deh misalnya gitu ya, gue bisa paste di sini tuh. Ini gue masih kelihatan layar nggak sih? Di thread Kak, masih di Oh thread. masih threads ya. Gue copy, gue paste, gue paste nih di sini. Tuh, gue download, gue posting di Instagram bisa. Bisa juga gue buka LinkedIn, gue pindah ke LinkedIn ya. Gue buka LinkedIn, gue bikin post, gue paste, jadi gambar. Habis itu gue tinggal tambahin. Jadi tadi gue habis gitu. Udah jadi postingan juga gitu. Nah, tapi poinnya tadi sebenarnya ini adalah metode yang gue tawarkan untuk kalau misalnya goalnya again membangun reputasi, membangun skills, memperlihatkan skills, memperlihatkan portofolio dan segala macam yang sebenarnya kita udah bahas sempat di kemarin gitu ya, dan gue bahas di ebook gue juga. Kalau teman-teman baca harusnya udah nyampe ke sana. Yang intinya adalah lu mau fokus di Instagram aja atau di LinkedIn aja atau di Threads aja bebas. Tapi kalau misalnya lu mau pakai approach yang menulis, yang gue sarankan metodenya adalah lu jadikan Threads sebagai tempat nge-gym. Habis itu lu pilih tulisan yang paling bagus, lu jadikan tulisan yang paling bagus ini sebagai postingan juga di Instagram dan di LinkedIn, di Instagram atau dan di LinkedIn gitu. Itu sih kayaknya. Satu lagi terakhir, mana yang paling impactful? Berdasarkan pengalaman gue belasan tahun, yang paling impactful kalau goalnya adalah karir, yang paling impactful adalah LinkedIn. Kalau goalnya adalah karir, goalnya adalah cuan. Tapi kalau lo mau main famous-famousan, mau main terkenal-terkenalan, followers Instagram gue juga banyak. Jadi gue berkata ini dari pengalaman gue juga gitu. Gue cukup terkenal dalam tanda kutip. Ya itu lo bisa lakukan itu di Instagram gitu. Jadi ya silahkan dipilih aja sih gitu. Gitu kira-kira, Adeline.